Seperti yang kalian ketahui, di akhir kuartal 1 kemarin, bersamaan dengan iPad Air terbaru dan kawan-kawan, Apple juga merilis iPhone SE 3 yang merupakan sequel dari iPhone SE 1 dan iPhone SE 2. Seperti biasa, ini gue dapetin dari Studio Ponsel. Mereka koleksi barang Apple-nya up to date banget dan dijamin ori. Yes, gue sadar gue telat ngebahas iPhone SE 3. Oleh karena itu gue nggak mau nge-review yang gimana-gimana ya, karena gue yakin udah bertabur banget kontennya di YouTube. Nah, gue cuma mau memberikan pendapat singkat gue dari berbagai sudut pandang mengenai smartphone ini yang mana berbeda dari kebanyakan orang. Kalau kata Tim Cook di event Maret kemarin, iPhone SE itu cocok buat user iPhone yang pengen HP compact yang powerful dan calon pengguna baru yang pengen nyobain iPhone. Tapi, kalau menurut gue pribadi, tipe-tipe calon pembeli iPhone SE secara umum bukan orang yang tech enthusiast yang selalu pengen up to date. Mereka lebih concern sama budget, tujuan utamanya pengen iPhone-nya selalu bekerja tanpa kendala untuk jangka panjang, dan mungkin untuk sebagian orang masih menginginkan iPhone dengan home button. Biasanya yang resisten terhadap perubahan. Nggak percaya? Gue punya banyak kenalan yang udah pakai iPhone kekinian pun, tapi tetap make home button virtual. Nah, tipe-tipe orang yang gue sebutkan tadi, biasanya atau kemungkinan besar, mereka nggak perlu update atau gonta-ganti HP secara rutin, kecuali itu HP udah rusak nggak bisa dipakai sama sekali. Mereka pakai HP bener-bener untuk jangka panjang. So, sebenarnya strategi Apple untuk memberikan gap antara iPhone SE 1 dan 2 dengan jarak 4 tahun udah sweet spot menurut gue. Nggak kecepatan dan nggak kelamaan. Nah, dengan adanya iPhone SE 3 yang gapnya cuma 2 tahun dari SE 2, jadi berasa kurang punch-nya ataupun faedahnya. Apalagi, perbedaan utamanya hanya keberadaan 5G dan A15 Bionic. Yang artinya, iPhone SE 2 aja udah top banget untuk sebagian besar target market Apple untuk iPhone SE 3. Lalu selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin pertama kali menggunakan iPhone, menurut gue bukan iPhone SE 3 yang menjadi target kalian, melainkan iPhone 11. Untuk tipe storage yang sama, harga keduanya mirip. Cek aja Tokopedia Studio Ponsel kalau kalian nggak percaya. Desain iPhone 11 itu kekinian. Kameranya udah ada night mode, ada lensa ultra wide, selfie-nya 4K. Balance lah pokoknya fitur kameranya antara depan dan belakang. Terus layarnya lega dan ketahanan baterainya gokil kill. Dari pengalaman gue, baterai iPhone SE 3 sesuai ekspektasi, boros, sulit untuk tembus sampai malam hari dengan pola pemakaian gue yang intensif. Jarang lepas lah dari HP gitu kan. Dan jujur, layar sekecil ini tidak enjoyable untuk menikmati berbagai konten. Gue nggak menampik ya kelebihan iPhone SE 3 dibanding iPhone 11, 5G dan A15 Bionic chip. Tapi di kehidupan nyata, offering iPhone 11 lebih memberikan value untuk kegunaan sehari-hari. Soal software support, nggak usah khawatir. iPhone 11 juga minimal 4 tahun lagi masih dapat update tebakan gue. Nah, poin gue, possibly karena hal-hal yang gue sampaikan di atas, demand terhadap iPhone SE 3 di tahun 2022 pun dikabarkan lesu. Karena alternatif yang better deal dari iPhone SE 3 justru hadir dari Apple sendiri, berupa iPhone SE 2 dan iPhone 11. Ya mungkin Apple harus meninjau kembali nih strategi pengembangan maupun perilisan iPhone SE series. Kalau gue perhatikan, approach HP Android dan iPhone di segmen harga yang sama berbeda langit dan bumi ya. Ambil contoh aja A73 5G yang harganya hampir 8 juta. Android cenderung memberikan keunggulan berupa hal-hal yang tangible atau catchy di mata dan disukai mayoritas orang. Seperti pilihan warna yang colorful, layar AMOLED yang memanjakan mata, hasil-hasil foto yang bagus, storage dan RAM yang besar di spec sheet, dan lain-lain. Sedangkan Apple utamanya berusaha memberikan hal-hal yang rada samar efeknya di situasi dan kondisi sehari-hari. Chip yang powerful, dan long-term software update dalam packaging yang jadul. Seorang entusias mungkin mengerti apa maksud dan tujuan tersirat dari Apple, tapi tidak demikian dengan orang awam. Kalau Apple ingin bisa lebih banyak berbicara di segmen harga iPhone SE, mereka harus punya satu fitur unggulan yang benar-benar bisa menggait calon pembeli. Contoh,
kualitas kamera yang top beserta fitur-fitur terbarunya daripada cuman ngasih chip yang baru aja misalnya. Zaman sekarang, hasil foto keren lebih berguna daripada chipset kenceng untuk mayoritas orang. Percuma dong chipnya baru kalau latest features-nya nggak di-unlock seutuhnya. Berkaitan dengan kamera, gue mau sharing pengalaman gue. Gue kebenaran masih ada Realme 9 Pro Plus. HP 4 jutaan yang punya keunggulan pada kamera utamanya dengan image sensor HP Android flagship dan OIS. Gue tergelitik untuk membandingkannya dengan kemampuan kamera belakang iPhone SE 3 yang notabene mempunyai harga sekitar 2 kali lipat dibanding Realme 9 Pro Plus. Gue sengaja mencobanya di situasi dan kondisi challenging, low light. Dan sesuai tebakan gue, hasil foto Realme 9 Pro Plus walau nggak perfect, overall jauh lebih baik dibanding iPhone SE 3. Beda detailnya langit dan bumi, warnanya lebih hidup, dynamic range-nya lebih balance, scene-nya berasa lebih cerah juga. Plus dapet natural bokeh tipis-tipis. Lihat deh, beberapa sampel yang gue jepret. Just info, emang skin tone dan HDR processing iPhone lebih akurat atau lebih baik ya. Di foto bokeh ketara nih. Gue nggak akan bahas detail hasil komparasi foto kedua HP, karena ini bukan konten versus kamera. Kemarin foto comparison ini sempat viral di Twitter. Gue hanya mau menyampaikan bahwa secara teori basic, sensor kamera utama Realme 9 Pro Plus dan processingnya jauh lebih superior dibanding iPhone SE 3 dengan sensor jadulnya. Kelihatan banget di skenario low light. Jangan ngeles please. Gue ngasih tahu ini ke kalian bukan untuk bilang bahwa kamera Realme 9 Pro Plus lebih bagus dari iPhone SE 3. Kemungkinan kalau masuk ke video ya bisa aja terjadi serangan balik. Tapi gue mau menyampaikan bahwa strategi seperti yang ditempuh Realme 9 Pro Plus ini layak dipertimbangkan Apple untuk di-include ke lini iPhone budgetnya. Fotografi terbaik di segmennya ditandem dengan rest of the phone yang oke. Nggak harus kamera ya, tapi yang lebih tangible dan berasa efeknya di kehidupan sehari-hari. Gue sekaligus ingin menjawab pertanyaan orang-orang. Kenapa nggak iPhone mini series aja yang diturunkan menjadi iPhone SE terbaru? Toh iPhone mini series nggak laku-laku banget dan mau di-discontinue. Jawaban yang pertama, kalau iPhone SE dengan desain jadul aja harganya segini, berapa lagi harga iPhone SE dengan desain atau body iPhone mini series? Ya bukan budget phone lagi judulnya, kecuali Apple mau beramal. Kedua, iPhone mini series termasuk iPhone 12 mini pun masih secara resmi dijual Apple kok dengan harga yang sudah didiskon. Stoknya masih banyak kali. Tapi kalau ceritanya beberapa tahun dari sekarang, barulah ada kemungkinan iPhone SE menggunakan bodi berdesain iPhone mini series. Semakin lama kan teknologi itu semakin affordable. Overall, gue nggak mengatakan bahwa iPhone SE 3 ini adalah sebuah iPhone budget yang jelek. Enggak. Tapi, gue merasa iPhone SE 3 ini adalah sebuah sequel dari iPhone budget yang rilisnya itu terlalu dini dengan penyegaran minimal dan strategi yang kurang tepat. Ya sehingga, gue merasa alasan untuk memilih iPhone SE 3 ini sangat-sangat minimal. Ya intinya sih, apapun produk Apple yang kalian mau beli, belinya di studio ponsel. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satis and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!